Hari ini tanggal 23 bulan Agustus 2017 menyatakan dengan resmi kantor lurah ini dapat digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan pelayanan bagi masyarakat. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini untuk mengikuti kegiatan peresmian gedung kantor. Berkaitan dengan peresmian kantor hari ini, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Lurah, ini kepala bagian pemerintahan belum ada ya. Oh, ada Pak PLD ya. Jadi ini begini, ini MAP ini di start dari awal dengan satu proses yang selalu meninggalkan kesalahan. Saya sampai dengan hari ini berpikir itu sebenarnya ada salahnya di mana sampai banyak hal yang dikasih tinggal dalam kondisi yang ada saja salah terus, ada saja salah terus, dan ada saja yang tidak pas begitu. Pertama kita bicara Kabupaten Mapi. Ketika kita bicara Kabupaten Mapi, ini SK-nya di dalam SK itu menteri bahwa ibu kota Kabupaten Mapi ada di KP. Kita punya keputusan pertama dilakukan pembangunan di UM Yaman. Lalu ketika keputusan sudah di UM Yaman, ditinggalkanlah 1 juta PR yang harus segera kita selesaikan. Hari ini acara ini merupakan acara yang harusnya sudah diselesaikan di waktu yang lalu. Jadi saya melihat bahwa beberapa waktu terakhir ini energi saya hanya habis untuk menyelesaikan masalah dan belum masuk kepada visi misi yang saya rencanakan. Sampai dengan yang lebih kurang pas lagi, secara letak yang namanya KP itu sebenarnya yang ada di Kampung Baru dan Kampung Lama. Tapi ditaruh di SK lagi kampung KP yang ada di kota, dikasih obah ke kampung yang ada namanya KP itu. Akhirnya kita ini jadi bingung. Setiap hari sebut ke Kampung Lama, Kampung Baru, dong kalau tanya kita orang KP. Tapi status pemerintahannya ada di kota begitu. Ini perlu kita tahu. Yang dulu itu kan ada singkatan dari OBA itu, mungkin juga orang semua banyak tidak tahu kenapa dong kasih nama OBA. OBA itu karena ada di belakangnya dulu Aswe itu masih masuk di Mapi, di KP sini masuk di sini, jadi dikasih nama OBA tambah dengan Aswe. Lalu Aswe dulu itu Aswe Gondo, jadi dibagilah ke Gondo itu yang Haju sekarang itu. Kurang lebih begitu urut-urutannya. Terakhir saya itu jadi bingung. Sebenarnya saya ini mau jadi guru kah, jadi adik kah, jadi apa sebenarnya, saya jadi tidak mengerti. Jadi banyak hal kadang-kala keputusan kalau dengan keinginan itu akan selalu berdampak kepada suatu kesalahan yang fatal. Ke depan saya berharap mari kita semua sepakat untuk melakukan perencanaan untuk kebutuhan berkembangnya Mapi dengan sebuah kebutuhan. Merencanakan sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan.
Sehingga kita berharap ke depan SK Lurah ini harus kita rubah nama kembali ke OBA, Lurah Oba. Begitu, Lurah Oba, yang KP itu yang kampung yang sekarang ada di sana. Supaya dia tepat berdasarkan keberadaan dan status nama kampung. Begitu, supaya jelas. Itu yang pertama. Jadi saya akhirnya hari-hari ini saya kemana-mana termasuk pelantikan kepala-kepala kampung itu hanya total menyelesaikan masalah saja. Walaupun ya itu bagian dari panggilan kerja dan itu merupakan bagian dari kerja yang harus kita nikmati, tapi secara waktu kita mengeluarkan energi yang tidak produktif, tidak efektif. Yang harusnya hari ini saya sudah mendampingi semua OPD mengarah kepada visi misi saya secara ketat. Begitu. Saya belum bisa lakukan ini secara maksimal karena situasi ini sedang terjadi. Begitu. Keputusan akhirnya kita harus melakukan pelantikan secara maraton. Jadi harusnya tadi ini di sana, tapi karena satu hal saya sudah janjikan dengan Ibu Lurah untuk proses hari ini harus sore dan harus ada acara tadi di tanaman pangan. Tapi juga ada satu agenda khusus lagi bagaimana masalah penyerapan. Akhirnya saya harus tunggu hari ini harus semua clear supaya besok pagi saya bergerak ke ASW. Kembali dari ASW kita tutup pelantikan kepala kampung di distrik Nambi Omon Bapai untuk 2 distrik, di ASW juga 2 distrik. Begitu. Jadi saya berharap bahwa mari kita belajar dari semua kesalahan yang ada untuk memperbaiki desain perencanaan kita ke depan sesuai dengan kebutuhan daerah. Begitu. Jadi kondisi ini memang menjadi sesuatu yang menurut saya waktunya banyak yang tersita untuk tidak seharusnya. Seperti itu. Yang berikut, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lurah. Ini beberapa waktu Ibu Lurah pasukan non juga ada mengeluh. Saya kurang tahu pertimbangan Ibu Lurah bagaimana, tapi dong bilang, aduh ini kita pusing juga datang ke kantor baru tidak ada lain-lain. Nah, nanti sebentar baru kita lihat supaya bisa jelas dan mantap. Begitu. Kadangkala karena dia status lurah jadi orang lihat mungkin tidak ini, tapi berkaitan dengan ke depan ya kita harap ada perencanaan yang baik untuk pengembangan karena ini menjadi ujung tombak dalam mendesain kota. Jadi kota itu harus didesain, mesin utamanya adalah kelurahan, baru distrik, baru nanti SKPD terkait yang ada hubungan dengan lain-lain. Bagaimana menggerakkan masyarakat di tingkat kelurahan mulai dari RT, RW dan segala macam, itu Ibu harus segera mainkan peran, bangkitkan semangat masyarakat untuk bisa segera bangkit untuk mulai berpartisipasi. Paling rendah menjaga kebersihan lingkungan, itu paling rendah. Yang berikut lagi, bagaimana masyarakat di sana bisa sadar dan tahu bahwa mereka ada di sebuah kelurahan, berarti tugas fungsi kelurahan juga harus dong tahu supaya urusannya seperti apa kepada kelurahan dan bagaimana Ibu merencanakan sesuatu bagi masyarakat yang ada di sekeliling di bawah kelurahan. Petakan secara baik wilayah kelurahan dari mana ke mana dan coba dikemas sedemikian rupa sesuai dengan tugas fungsi di kelurahan. Lalu yang berikut, kita juga perlu memberikan tepuk tangan untuk Ibu Lurah karena ini adalah orang MAPI yang menjadi lurah pertama di sana ini. Yang berikut, kita harap prestasi bisa mengantar Ibu untuk beranjak naik secara terukur sesuai dengan kebutuhan pada pemerintah daerah. Itu harapan kami. Kita tidak tahu yang namanya rencana Tuhan untuk menduduki suatu jabatan. Saya pikir ketika kita berprestasi dengan baik, maka pasti jalan menuju ke sana terbuka. Kita hapus cara pandang bahwa mendapatkan jabatan karena sebuah kebergantungan pada jabatan orang lain. Itu harus segera kita hapus dan saya berharap semua mentalitas aparatur di MAPI
harus sudah meninggalkan kebiasaan berpandangan bahwa kalau saya dekat dengan Sia baru nanti saya dapat jabatan. Itu memperlemah kuadrat kita sebagai manusia yang harus berprestasi untuk menunjukkan suatu kemampuan individu dalam memimpin untuk menjadi ukuran bahwa saudara pantas dan layak harus mendapatkan jabatan karena memang saudara punya kemampuan. Dan itu yang harus segera kita perbaiki ke depan. Saya sudah sampaikan di mana-mana, waktu kerja saya hanya 4 tahun paling efektif. Kita bilang 5, sementara sekarang sebagian sudah jalan dengan posisi yang tadi saya bilang, waktu hanya selesaikan masalah dan belum masuk kepada pikiran dasar saya. Jadi kalau saya bicara mengibaratkan itu, kita taruh buku dengan sekian tahun, saya baru sebatas lap debu di atas buku itu. Saya belum buka dia punya kata pengantarnya apa. Walaupun secara sepintas saya bisa lihat namanya kata pengantar berarti kan pendahuluan dari masalah, itu sedikit terpotret. Ada masalah A, B, C dan seterusnya. Tapi saya belum buka yang namanya daftar isi. Bab 1 bicara tentang apa, bab 2 dan seterusnya, ke dalam semua itu belum. Sehingga saya belum merasa bahwa belum terlalu berarti apa yang saya kerja dalam beberapa waktu ini. Itu belum sangat menonjol seperti begitu. Sehingga saya berharap langkah ini akan baik untuk kita. Berkaitan dengan peresmian gedung ini hari ini, saya mempercayakan kepada saudara-saudara, ini harusnya kita undang Bapak Kepala Kampung MET juga supaya bisa hadir di sini, sehingga saya juga bisa menitipkan pesan karena kebetulan jalur masuk ini akan berhadapan dengan saudara dari MET tapi juga bagian dari kelurahan. Saya berharap lingkungan ini akan aman dengan kondisi yang seperti begini. Ini orang bilang ngiri-ngiri sedap karena pencuri semakin profesional. Saya berharap ini sebenarnya TNI dan Polri, secara khusus mungkin di Polri, ini kita tidak bisa kalah dengan kejahatan begini. Negara tidak boleh kalah dari kejahatan yang model ini. Saya berharap bahwa ini harus ada penegasan. Jadi Pak Kabak, saya minta tolong mungkin nanti lanjutkan harapan saya kepada Pak Kapolres, walaupun nanti beliau datang kita diskusi lagi. Tapi saya minta untuk negara tidak boleh kalah dengan kejahatan ini. Tidak boleh. Itu kewibawaan kita semua tidak boleh diperlemah oleh aksi-aksi yang tidak wajar. Kondisi kantor ini bisa saja yang tadi saya bilang ngiri-ngiri sedap. Bisa jadi ada laptop, Ibu Lurah beberapa waktu lalu datang ketemu bilang minta pasang teralis. Tapi kita hitung-hitung uang juga ngiri-ngiri sedap juga. Karena kita bicara APBD perubahan, saya suka kasih warning bahwa kita mau selesaikan pembangunan infrastruktur kantor. Terus proses berjalan, usulan masih melampaui dosis lagi. Jadi saya juga jadi akhirnya bingung sebenarnya bahasa apa yang saya mau pakai. Lebih bagus saya pakai bahasa Cina saya, supaya semua bisa mengerti. Atau tidak pakai bahasa ya kan semua kan. Begitu, karena ini kita harus menyadari memang ini pilihannya buruk, tapi kita harus berbesar hati untuk menerima apa yang ada sudah di depan kita. Seperti begitu. Jadi kita tidak boleh melakukan satu rencana yang di luar kemampuan. Kalau tidak nanti kita yang stres, karena kita ingin yang lain, pelaksananya lain. Jadi percuma. Jadi itu kondisi. Sehingga beberapa waktu saya ada ini, tapi nanti berkaitan dengan Ibu taruh fasilitas lain, terutama laptop dan komputer ya, itu minimal, dan hal-hal lain mungkin macam elektronik dan lain-lain. Mungkin kita perlu bikin pengamanannya dulu. Nanti kita lihat sebentar. Saya ada lanjutan pembicaraan dengan teman-teman TAPD. Nanti kita lihat untuk tralisnya bagaimana. Kalau jalan, kebetulan Bapak Kepala Dinas dia juga ada, jadi ini Bapak Kepala Dinas selalu jadi eksekutor langsung tembak begitu.
tidak pakai perantara. Jadi kebetulan Bapak Kepala Dinas mungkin telinga juga antara senang dengar dengan tidak suka, tapi ya sudah, itu keputusan dari konsekuensi jabatan. Jadi Bapak Kepala Dinas terpaksa harus dengar-dengar terus. Kemarin di Seko kita bicara jalan juga. Hari ini di sini lagi jalan. Berarti Bapak Kepala Dinas harus urus jalan-jalan begitu. Kurang lebih begitu. Jadi saya pikir nanti APBD Induk 2018 baru kita kerja Ibu pu jalan. Begitu, dengan harapan Ibu dong bisa ke kantor dengan aman. Lalu yang berikut, staf juga mulai setelah selesai peresmian ini apel terus. Tadi saya lihat seputaran sekretariat daerah itu aktivitas sudah menurun jauh, dan di beberapa OPD itu saya lihat mungkin dong berpikir ini kita bicara macam masalah hadir-hadir ini panas-panas tai ayam. Tapi saya cuma hanya bilang, sapu batas teguran untuk memanggil orang datang kerja sudah 3 kali, termasuk yang kita umumkan di radio. Berarti saya punya keabsahan secara hukum, saya sudah memenuhi syarat untuk memberikan sanksi. Begitu. Jadi untuk yang berikut itu tidak pakai surat. Saya akan menggunakan cara saya untuk memahami apa yang perlu saya tahu, lalu langsung mengarah ke menghentikan gaji. Mau tua kah, mau muda kah, itu tidak pusing. Begitu, saya tidak ada urusan di situ. Saya cuma hanya tahu orang masuk kantor karena bukan bupati. Orang masuk kantor harus karena sadar diri dia pegawai negeri sipil, ASN. Wajib ada di kantor dari jam sekian dan pulang di jam sekian. Itu jelas. Swasta saja orang atur waktu kerja. Bagaimana kita dengan pemerintah? Seperti begitu. Jadi apel tetap wajib di kantor kelurahan karena yang bekerja adalah pegawai negeri sesuai dengan status, dan semua PKD wajib hadir dan Ibu tolong absen secara baik. Begitu. Tapi jangan terbalik, nanti Ibu yang tidak masuk-masuk, staf yang absen Ibu lagi. Ya toh? Jadi harus seimbang. Jadi saya pikir begitu. Kebetulan Bapak-Bapak Kepala OPD yang hadir hari ini adalah yang berbahagia mendapatkan informasi ini. Karena saya punya surat atau radiogram untuk kita menyuruh semua pegawai kembali ke MAPI, itu sudah jelas. Ada mantan pejabat yang mungkin karena dia datang, dia rasa kalau datang absen-absen itu tidak ada apa-apa. Ya memang karena kondisinya begitu. Bapak punya instansi yang lama, malu di situ. Kita coba berikan ruang untuk di sekretariat, ya biar tidak kerja tapi sebagai pegawai datang apel dapat dan masih bikin bahasa lagi. Ini kita datang kan tidak ada ini, lebih kita umpi kembali. Jadi dong dengan segala kebanggaan berangkat ke Merauke kembali. Begitu. Jadi saya pastikan yang model begitu tidak ikut dalam seleksi. Karena saya juga tidak ada urusan dengan yang begitu. Jadi yang taat akan apa yang kita sampaikan itu yang kita ikut berproses. Yang tidak berarti saya juga tidak ada urusan dengan yang bersangkutan. Itu pilihannya jelas. Saya hanya tahu yang namanya pegawai itu yang hadir di kantor, yang mengikuti apa yang kami sampaikan sesuai dengan aturan, itu yang kita tahu pegawai. Yang di luar dari itu saya tidak tahu. Begitu. Jadi saya harap tolong pulang dan sampaikan kepada staf atau teman-teman yang dipandang masih di Merauke tetapi dia mantan pejabat, kalau tidak mau pulang dan tidak ada izin yang dari kita untuk kasih pindah orang. Nanti mungkin di Kabupaten MAPI ini saya pecat orang pertama dalam kondisi bertahun-tahun kerja. Begitu. Sudah kerja sekian tahun, kalau tidak mau dengar apa yang kita bicara, lebih kita pecat. Karena Anda bukan kerja di MAPI karena jabatan. Jabatan itu dia berproses. Saya sudah menawarkan semua pilihan untuk hadir, datang dan membijaki untuk tarik semua ke sekretariat. Habis itu lagi kita masih uji kompetensi supaya profesionalisme kita dapatkan. Lalu selanjutnya bagaimana bisa menuju ke hal-hal yang berikutnya.
Itu sedikit saya coba gabungkan di tempat ini, walaupun tidak banyak orang, tapi tolong dilanjutkan. Karena ini ada hubungan juga dengan bagaimana kita situasi di MAP ini beda-beda tipis, atau ngeri-ngeri sedap tadi, antara kondisi yang kita alami saat-saat ini, pencuri semakin tidak manusiawi. Pencuri semakin tidak manusiawi, dan saya pikir kita perlu ada penegasan. Untuk itu saya berharap bahwa dengan adanya peresmian kantor lurah ini, Ibu dengan staf coba lihat apa yang bisa dilakukan dengan baik, supaya nanti jalannya kegiatan pemerintahan di tingkat ini bisa berjalan dengan baik. Bangkitkan semangat supaya masyarakat tahu bahwa dia harus berurusan apa-apa di kantor kelurahan. Terus karena ibu dong semua sebagian besar yang menjabat di kelurahan ini perempuan, saya tidak tahu juga kenapa bisa dikasih komposisi struktur begitu di kelurahan. Tapi itu yang terjadi, kurang lebih begitu ya Ibu. Iya. Yang lebih ini lagi sebagian baru-baru, sebagian besar. Jadi konsep dari apa yang harusnya di ini, itu Ibu harus kerja keras untuk bisa memberikan pemahaman kepada staf, pejabat di bawah Ibu, supaya mulai memahami tugas fungsi. Pejabat yang dibawa dari Ibu ini harus jadi satu tim kerja yang baik. Lalu bagaimana membawa kelurahan ini bisa dikenal oleh masyarakat.